Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat dan berkah selalu. Pada kesempatan kali ini Berkamas Trend Channel ingin membahas tentang burung murai lagi nih teman-teman. Jadi kemarin ada teman yang kebetulan datang ke rumah, tapi beliau nggak mau diajak tag video bareng, katanya malu. Jadi beliau menanyakan burung murainya itu emosinya sering hilang-hilangan teman-teman. Jadi dia nanya gimana nanganinnya, terus berapa lama perawatannya agar dia bisa emosinya stabil lagi gitu teman-teman. Nah pada kesempatan video kali ini Berkamasaran Channel ingin membahas mengenai burung murai yang emosinya hilang-hilangan teman-teman. Jadi di video kali ini saya akan membahas tuntas cara menangani burung-burung murai yang emosinya ini sering hilang di atas gantangan teman-teman atau kurang responsif. Karena kebetulan beberapa kali saya pun menemukan burung murai yang seperti ini dan alhamdulillah semuanya bisa tertangani dengan baik dan akhirnya bisa juara lagi teman-teman. Nah, namun sebelum saya lanjutkan ke video secara lengkap ya teman-teman, ada baiknya teman-teman follow atau ikuti Berkah Masteran juga di TikTok teman-teman. Nah, di sana saya juga sering upload tips-tips untuk settingan-settingan murai ataupun burung-burung masteran yang lain teman-teman. Simak terus videonya, jangan di skip-skip teman-teman. Nah, gini teman-teman. Untuk murai yang emosinya sering hilang-hilangan. Murai batu yang emosinya sering hilang-hilangan ini teman-teman. Itu yang saya perhatikan itu bukan masalah di settingannya teman-teman. Yang paling saya sering temukan adalah masalahnya itu di mental si burungnya. Kenapa saya bilang mental? Biasanya burung-burung yang seperti ini, karakter-karakter yang seperti ini, itu sudah terbiasa untuk eh, tinggal di satu rumah dengan beberapa burung murai. Jadi dia itu udah terbiasa dengar suara burung murai lain, sering saut-sautan dengan burung murai lain. Jadi terkadang emosinya dia itu nggak stabil atau udah kayak kita tuh setiap hari udah berantem mulu nih, udah tempur mulu, lama-lama bosen gitu dengan berantem teman-teman. Jadi untuk burung-burung yang seperti ini, saya sudah perhatikan berapa kali, kemungkinan saya udah pegang burung ini tuh kurang lebih ya teman-teman ya, 2 atau 3 burung seperti ini. Jadi saya ambil, saya nyolok di lapangan, ternyata setelah di rumah kayak gitu. Jadi burungnya itu kadang enak emosinya, kadang bener-bener nggak ada responnya. Beberapa kali digantang juga di atas cuma matung, paling cuma lompat kanan, lompat kiri, gitu-gitu aja teman-teman. Jadi ya agak mumet lah nyetingnya. Cuma akhirnya saya nemuin cara bagaimana terapiin burung tersebut. Jadi kalau di saya itu pertama yang saya lakukan teman-teman, saya sendirikan burung ini, wajib disendirikan. Kalau nggak disendirikan, nggak akan sembuh teman-teman. Saya udah berapa kali nyoba. Mau disetting gimana aja, mau treatment apa aja, kalau tidak disendirikan nggak akan sembuh. Tetap emosinya hilang-hilangan. Karena apa? Kita harus ngebina mentalnya dia dari awal lagi teman-teman. Supaya dia mentalnya bagus lagi, dia terbiasa menguasai lingkungannya dia lagi. Mau nggak mau kita harus sendirikan dia teman-teman. Nah, disendirikannya gimana? Di ablak atau di kerodong? Kalau saya lebih suka saya ablak, teman-teman. Kenapa? Kalau saya ablak, dia terbiasa melihat sekelilingnya. Dia bisa menguasai sekeliling ruangannya atau tempat dia berada, teman-teman. Itu yang bisa menimbulkan percaya diri kepada murai tersebut lagi, teman-teman. Nah, posisi di ablak itu juga bisa menaikkan emosi, menaikkan birahi. Ada juga memang yang di ablak itu bisa mengurangi emosi, bisa mengurangi birahi, ada. Cuma konteksnya di sini kita sedang mencari PD dari burung tersebut lagi teman-teman. Kalau misalnya kita kerodong terus, dia nggak bisa ngelihat posisi sekitar lingkungannya dia teman-teman. Walaupun itu sunyi, tingkat percaya dirinya belum bisa distabilkan kalau kita mengkerodong dia terus-menerus teman-teman. Jadi sendirikan dia, tapi kita ablak teman-teman. Bang, berapa lama? Biasanya saya yang sudah saya lakukan itu lumayan lama sih, 2 minggu teman-teman. Tapi
perubahannya drastis teman-teman, nggak yang sedikit-sedikit lagi. Saya berapa kali nanganin itu, setelah 2 minggu saya ablak, terus saya sendirikan, 2 minggu perubahannya sangat drastis teman-teman. Nah itu poin pertama, jadi diablak dan disendirikan. Poin kedua, penjemuran. Masalah penjemuran ini yang menurut saya juga sangat berperan penting. Penjemuran kalau cuma dijemur sebentar-sebentar, burung-burung seperti ini, itu metabolismenya rata-rata lambat teman-teman. Kalau misalnya kita menggunakan metode penjemuran sebentar, nggak akan ada efeknya. Jadi burung-burung seperti ini kalau bisa jemur yang agak kencang. Minimal banget itu 45 menit di terik matahari. Biasanya saya menjemur burung seperti ini tuh di sekitar jam 9, setengah 10 siang teman-teman. Nggak terlalu pagi karena saya butuh panasnya matahari untuk melancarkan metabolisme dalam tubuhnya teman-teman. Itu poin kedua masalah penjemuran. Poin ketiga masalah pemandian. Untuk burung-burung seperti ini saya memandikan seminggu hanya sekali. Tujuannya apa? Kalau saya memandikannya seminggu 2 kali atau bahkan sampai 3 kali, yang saya khawatirkan emosinya makin turun, birahinya yang naik teman-teman. PR kita di awal kan kita mau membangkitkan emosi dia kan teman-teman, karena emosinya hilang-hilangan. Jadi saya mentreatment dia untuk mandi seminggu sekali aja teman-teman, agar emosinya terus tertata rapi teman-teman. Gitu. Nah itu poin ketiga masalah pemandian. Masalah pengembunan. Pengembunan di burung-burung seperti ini saya bukan tidak menganjurkan sih, boleh-boleh aja. Cuma kalau saya itu waktu itu melakukan pengembunan, eh, kalau dilakukan pagi hari hasilnya kurang maksimal teman-teman. Saya udah beberapa kali cobain, hasilnya kurang maksimal dan agak lambat prosesnya. Yang paling cepat adalah lakukan pengembunan malam. Saya biasanya mengeluarkan pengembunan malam itu dari jam setengah 10 sampai setengah 11 malam atau jam 9 sampai jam 10 malam. Saya biarkan, saya ablak di ruangan terbuka biar dia menghirup angin malam teman-teman. Konon katanya embun malam itu bisa menaikkan fighter, terus menurunkan birahi teman-teman. Konon katanya, cuma beberapa kali saya menggunakan metode itu, alhamdulillah fakta teman-teman. Jadi saya bisa bilang embun malam itu bagus banget buat nurunin birahi dan meningkatkan fighter burung. Karena itu yang sudah saya jalanin teman-teman. Nah itu poin keempat ya tadi ya, permasalahan di pengembunannya. Terus settingan lombanya nih teman-teman. Balik lagi, saya nggak pernah menganjurkan settingan di lapangan atau settingan final itu dengan uh, settingan yang pakem, dalam arti misalkan hari ini jangkriknya 3, uletnya 2, besok misalkan 3, 2 lagi. Nggak bisa teman-teman, karena kita harus benar-benar ngelihat performanya si burung, kondisinya si burung pada saat settingan final itu. Namun saya di sini hanya memberikan gambaran kalau kita mau menggantang burung yang emosinya hilang-hilangan kayak gini. Nah, satu hal teman-teman, burung-burung yang seperti ini itu yang saya tahu tidak bisa kena settingan hamin teman-teman. Jadi nggak bisa di jor jangkrik, misalkan hamin satu, jangkriknya dari hariannya misalnya 77, hamin satu udah naik 10-10, hamin 2 15-15, dari hamin 3 7, dari 77 ke 10-10, hamin 2-nya 15-15, hamin satunya 15-15 lagi misalkan. Nah itu settingan-settingan burung ini nggak bisa kayak gitu teman-teman. Kalau teman-teman ingat poin saya tadi yang kedua masalah penjemuran, burung-burung seperti ini tuh metabolismenya sangat lambat. Kalau misalkan kita jor jangkrik dari hamin 3, hamin 2, hamin 1, di hari hanya percuma. Nggak bakal bisa kerja maksimal teman-teman. Jadi yang saya perhatikan burung-burung seperti ini, biarkanlah dia menggunakan settingan harian. Kalaupun kita mau menyolok atau memberikan tambahan extra fooding untuk dia tampil gitu teman-teman, biasanya itu saya berikan hanya ulet Hongkong, itu pun sebelum jalan teman-teman. Balik lagi poinnya, kita mencari emosi dari si burung tersebut. Jadi kalau misalkan kita mau gantang mulai misalkan itu jam setengah 4 deh. Saya jalan dari rumah jam 2. Sebelum jalan biasanya saya kasih ulet Hongkong 3-5 ekor. Agar
dia mencerna dulu, dia menghangatkan tubuhnya dulu pada saat di jalan. Jadi nanti pas sudah di lapangan tidak butuh waktu lama untuk menaikkan emosinya dia, teman-teman. Gitu, teman-teman. Jadi kalau burung-burung seperti ini kalau bisa jangan main Jor IF di Hamin, teman-teman. Ikutin settingan harian aja. Gitu, teman-teman. Dan alhamdulillah dari dua, saya lupa sih dua atau tiga burung, pokoknya dua atau tiga burung itu alhamdulillah hasilnya memuaskan dan burungnya juga sudah laku. Yang satu ada yang dibeli sama teman saya, sampai sekarang juga masih jagoan, jadi jagoan dia. Masih lumayan stabil lah, walaupun ya namanya burung kadang ada mau kerjanya, kadang ada enggaknya. Cuma dalam waktu kurun 1 bulan itu, misalkan dia gantang bisa 1 minggu 2 kali atau sekali, pasti ada masuknya teman-teman. Dan nominasinya nominasi kecil gitu teman-teman. Mungkin cukup dari saya berkamasran. Jika teman-teman ada pertanyaan yang kurang jelas, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Jika teman-teman mau lewat jalur pribadi juga, insya Allah jika saya ada waktu dan ada kesempatan, saya akan membalas chat teman-teman satu persatu gitu. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.